Pertanyaan paling penting bagi semua pendeta dan pergumulan bergereja adalah kenapa kaum bapak itu malas beribadah, tidak datang ikut ibadah. Kalau bilang ada kerja bakti semangat mereka, tapi kalau ibadah rasa-rasanya sedikit. Betul? Shalom Bapak Ibu, apa kabar? Jumpa kembali dengan saya. Kali ini saya akan paparkan satu firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Yadi Manobe. Kenapa bapak-bapak malas ibadah atau malas ke gereja? Mari tonton video yang satu ini. Pertanyaan paling penting bagi semua pendeta dan pergumulan bergereja adalah kenapa kaum bapak itu malas beribadah, tidak datang ikut ibadah. Kalau bilang ada kerja bakti semangat mereka, tapi kalau ibadah rasa-rasanya sedikit. Betul? Eklesia juga begitu. Nah, kenapa begitu? Saudara-saudara, ternyata dari dulu ada bentukan bahwa kita lihat budaya kita rata-rata sama. Kalau ada anak laki-laki menangis, kita bilang begini, kau macam perempuan saja. Seolah-olah yang boleh menangis hanya. Tapi kalau ada perempuan keluar malam-malam, kita di kampung bilang kau macam laki-laki saja. Seolah-olah yang boleh keluar malam hanya. Akhirnya laki-laki itu dibentuk sebagai sebuah pribadi yang sepertinya superior. Pekerjaan-pekerjaan dengan resiko besar, resiko berat diambil oleh laki-laki, bapak-bapak. Yang resiko ringan itu diambil oleh perempuan. Yang masak di rumah bapak-bapak atau ibu-ibu? Ibu-ibu, kan domestik kecil di rumah. Di restoran yang besar yang masak bapak-bapak atau ibu-ibu? Risiko besar. Di sini ada orang NTT? Tidak usah angkat tangan, tidak usah. Kita muka sama semua ini, saudara. Di NTT kalau sadap enau iris tuak yang naik ke atas pohon itu laki-laki. Resiko jatuh mati. Yang pikul perempuan, bawa dari ini pohon ke rumah masak perempuan. Sekali lagi resiko besar diambil oleh laki-laki, yang kecil diambil oleh perempuan. Itu terbawa terus. Sekarang pertanyaan penting untuk kita jawab. Menurut saudara, ibadah itu resiko besar atau resiko kecil? Banyak suami bilang kepada istrinya, hanya ibadah jadi mama pergi sudah. Tapi kalau dalam ibadah ada keputusan bersama. Untuk perayaan Natal tahun ini tiap-tiap kakak kumpul 250.000 rupiah. Resiko besar atau kecil? Besar itu. Makanya silahkan ibu ikut ibadah. Tapi untuk ambil keputusan 250 tanya. Di Bali juga begitu. Saudara, ini kita ada dua ya. Pertama kita bicara bapak-bapak dulu, habis baru masuk ke bagian ini. Saudara-saudara, kami melayani dengan kaum bapak gereja kami ke satu daerah, satu jemaat di Rote. Terus ada sharing setelah ibadah. Kenapa bapak-bapak itu tidak terlalu rajin ke ibadah-ibadah? Yang sudah rajin mantap ya, ini yang tidak biasa. Hampir kami semua sepakat bahwa sibuk. Bahwa sibuk. Di sini juga sama kok. Sibuk. Rupa-rupanya hari-hari ini kalau kita sebut diri sibuk itu sepertinya kita bermakna sekali. Bapak ibadah, saya sibuk. Kalau bicara sibuk itu sepertinya derajat naik sedikit, makanya lebih ekspresif. Saya sibuk. Nah, itu. Setelah semua hampir sepakat mau akhiri ini sharing, seorang bapak bilang, Pak Pendeta saya bicara sedikit. Oke, silakan. Dia bilang begini, Pak Pendeta, untuk sibuk saya juga sibuk Pak Pendeta. Saya punya perusahaan 6. Salah satu tempat usaha kami baru akan ditutup kira-kira setengah 10 malam.
Tapi kenapa saya terima jadi majelis jemaat? Kenapa saya rajin ikut persekutuan kaum bapak? Kenapa saya harus antar saya punya anak-anak ke sekolah? Saya kasih panas mobil, kasih tinggal barang 1-2 menit. Saya harus baca firman 1-2 ayat biar anak-anak dengar dulu baru kami jalan. Kami penasaran, kami menunggu sebenarnya alasan apa. Dan dia jawab begini, kenapa saya lakukan itu? Dia bilang, karena saya sayang anak-anak saya. Saya langsung tanya dia, jadi saya ini tidak sayang anak? Hanya Bapak sendiri sayang anak, kami tidak? Dia bilang, Pak Pendeta minta maaf, saya baca Alkitab. Sampai satu waktu Tuhan ingin untuk menghukum Salomo. Karena Salomo buat kuil-kuil penyembahan untuk dewa-dewi dari istri-istrinya. Tuhan mau menghukum Salomo, tapi kemudian Tuhan batal menghukum Salomo. Tuhan mengucapkan kalimat ini. Tuhan bilang begini, Salomo, oleh karena ayahmu Daud, aku tidak akan menghukum engkau. Pakai bahasa hari-hari dia bilang begini, Salomo, karena engkau punya bapak yang namanya Daud itu yang buat saya tidak jadi hukum engkau. Dia bilang, Pak Pendeta, waktu saya baca sampai di sini saya mengerti. Ternyata apa yang bapak-bapak lakukan diperhitungkan Tuhan bagi anak-anaknya. Ada amin. Bapak-bapak, sayang anak, beli handphone. Apa yang orang tua lakukan, apa yang bapak-bapak lakukan, Tuhan perhitungkan bagi anak-anaknya. Baik Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Alasan bapak-bapak malas ibadah atau malas ke gereja. Nah, kalau kita lihat saya dulu waktu kecil, ketika tinggal bersama orang tua tercinta, di sana kalau pas lagi kebaktian, kebanyakan memang ibu-ibu atau wanita-wanita yang ada di gereja. Bapak-bapak sedikit saja. Bahkan pas mau ibadah, bapak-bapak cenderung suka nongkrong di kedai kopi sambil ngerumpi dengan bapak-bapak yang lain. Mereka lebih suka membahas kegiatan-kegiatan mereka, membahas togel, membahas hal-hal yang mereka suka atau yang trending topik pada saat itu. Dan saya yakin bukan hanya di daerah saya, tetapi di kota-kota pun kalau kita lihat cenderung seperti itu. Bahkan ada beberapa konten yang saya lihat dari luar negeri memberitahukan bahwa di dalam rumah ibadat atau di tempat di gereja kebanyakan ibu-ibu atau wanita-wanita yang duduk beribadah di gereja-gereja. Nah, pertanyaan, apa penyebab sehingga bapak-bapak lebih suka hal-hal yang mereka senangi daripada mereka beribadah? Nah, biasanya bapak-bapak ini memang lebih suka melakukan misalnya olahraga, kerja rodi atau kerjasama dengan lingkungan setempat. Bahkan juga bila penting mereka melakukan sesuatu pekerjaan yang menghasilkan. Bahwa ketika saya di luar nanti saya bisa mendapatkan sesuatu, bisa berkarya bagi keluarga saya, bisa berkarya bagi pekerjaan, bagi bisnis. Cenderung itu yang dilakukan oleh bapak-bapak. Memang tidak bisa dipungkiri, bapak-bapak itu adalah laki-laki yang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih berat daripada wanita atau ibu-ibu. Misalnya pekerjaan berat kalau bapak-bapak itu kalau naik ke genteng, misalnya ada yang bocor rumah, dia langsung naik ke genteng. Nah, ibu-ibu pengen lihat ke atas, dipegang tangganya, awas pak, awas jatuh pak. Nah, biasanya bapak-bapak melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak bisa dilakukan oleh wanita. Tapi wanita atau ibu-ibu, dia pasti bisa melakukan apa yang dikerjakan oleh laki-laki. Buktikan aja Bapak Ibu, buktikan apa yang saya katakan itu. Nah, yang menjadi pelajaran dari firman Tuhan kali ini, sebenarnya kalau kita lihat melalui firman yang disampaikan oleh hambanya, padahal bapak-bapak itu adalah imam di tengah-tengah keluarga. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa bapak-bapak itu adalah kepala bagi istrinya. Sama seperti jemaat, kepala kita adalah Kristus.
Ya, artinya bahwa bapak-bapak ini menjadi imam, membawakan istri, anak-anaknya kepada Tuhan. Tapi kenyataan yang cenderung imam di tengah-tengah keluarga yang saya lihat adalah ibu-ibu. Nah, oleh sebab itu, mari bapak-bapak, saya bukan mau menjatuhkan, tapi mengingatkan supaya melakukan tugasnya sebagai imam. Bawalah istri, anak-anakmu dekat kepada Tuhan. Amin. Nah, yang kedua alasan kenapa bapak-bapak malas atau lebih suka ke tempat lain yang lebih dia suka daripada dia beribadah. Yang kedua alasannya adalah sibuk, menyibukkan diri bisa juga. Alasannya sibuk, saya mau bekerja, mau lembur, ya, mau melakukan sesuatu, hal-hal yang membawa perubahan misalnya seperti itu. Nah, tapi saya mau katakan sesibuk-sibuknya apapun kita, makanya saya kadang jempol juga kepada Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi, ya, sekalipun dia tidak menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya, tapi sholat 5 waktu tetap dilakukan. Padahal dia kepala negara. Bayangkan betapa sibuknya dia sebenarnya memikirkan negara ini bagaimana supaya maju. Tapi ini cenderung dipakai oleh bapak-bapak, oh saya ini sibuk, kayaknya bangga seperti yang disampaikan oleh Bapak tadi, Bapak Andio Manobe, ya. Dia sibuk kayak gitu, dia nggak memikirkan bagaimana seandainya Allah pencipta dunia beserta segala isinya, dia berkata, aku sibuk, aku tidak mempedulikan engkau, aku sibuk mengurusi ini, mengurusi itu. Bagaimana hidup kita manusia? Tapi Allah tidak pernah berkata seperti itu. Barang siapa datang kepadanya, dia akan menerima setiap anak Tuhan yang selalu mencari, yang selalu berupaya dekat dengan dia. Ya, dia akan merangkul, memeluk kita. Nggak pernah Allah berkata saya sibuk. Tapi kita manusia, apalagi bapak-bapak, menyibukkan diri dengan kesenangan sendiri atau hal-hal yang mendapatkan rezeki, uang yang menghasilkan sesuatu. Lebih suka dia itu daripada beribadah. Makanya dia berkata, mama aja yang gereja ya, mama aja yang ibadah, aku tidak persembahan. Ada nggak seperti itu? Anak-anak, nah ini persembahan papa, nah persembahan papa titik, nah mana bisa Bapak Ibu? Tuhan tidak membutuhkan uangmu halanya seperti itu. Tuhan mau supaya kita mempersembahkan kehidupan kita kepadanya sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan kepadanya. Tuhan pencipta dunia beserta segala isinya. Dia punya uang, punya segala-galanya. Yang dia membutuhkan adalah kita manusia datang kepadanya, mencari dia, beribadah, memuji dia. Ingat tidak? Ketika bangsa Israel tinggal di Mesir, mereka diperbudak oleh Raja Fir'aun. Ya, Tuhan berfirman kepada Musa supaya Musa membawa bangsa Israel dari Mesir keluar sebagai perbudakan. Tujuannya apa? Supaya bangsa Israel ini datang kepada Tuhan untuk beribadah. Artinya yang dirindukan Tuhan dari umatnya adalah kita datang kepadanya, kita beribadah, memuji, menyembah dia. Jadi bapak-bapak yang suka buat alasan sibuk ini, sibuk itu, tinggalkan kesibukanmu, mari datang kepada Tuhan. Tuhan Allah menciptakan dunia beserta segala isinya. Ya, satu hari dia gunakan beristirahat. Artinya manusia diingatkan untuk kita menggunakan satu hari kita untuk beribadah, meninggikan, mengagungkan dia. Hari yang dikuduskan untuk kita menaikkan pengagungan hanya kepada dia. Nah, mudah-mudahan firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita. Jangan lupa di subscribe dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.